Alhamdulillah wa syukru ala niyamihi dhahirah wal batinah qadiman wa hadithan wa ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Ikhwan wa akhwat peserta kajian Merapi rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum menjadi nabi dan rasul, ia adalah orang yang sangat dicintai oleh kaum Quraisy. Ia diberi gelar Al-Amin karena jujurnya, karena sopan santunnya, karena baiknya akhlak beliau di hadapan kaum Quraisy. Namun semenjak Rasulullah SAW mengajak mereka kepada Islam, berdakwah kepada mereka untuk taat kepada Allah, maka semenjak itulah Nabi Muhammad dituding sebagai orang gila, dituding sebagai tukang sihir dan lain sebagainya. Ikhwan wa akhwat peserta kajian Merapi rahimakumullah. Inilah diantara gambaran konsekuensi dakwah, di mana seseorang yang solih dan muslih, seseorang yang solih dan mengajak kepada kesolihan berbeda dengan orang yang sekedar solih. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Suatu ketika orang-orang Quraisy menyodorkan penawaran kepada Rasulullah SAW agar jika ia ingin menjadi seseorang yang paling kaya raya, maka kaum Quraisy siap untuk mengumpulkan seluruh harta. Jika Nabi ingin menikahi seorang wanita yang paling cantik dari bangsa Quraisy, maka orang Quraisy siap untuk mencarikannya. Jika Rasulullah ingin menjadi pemimpin bagi bangsa Quraisy, maka kaum Quraisy pun ridho. Dan jika Rasulullah ingin didatangkan seorang tabib, dokter, perihal makhluk yang suka datang kepada Nabi hingga menjadikan Nabi seperti itu, maka orang Quraisy siap untuk menghadirkannya. Tapi syaratnya Muhammad harus menghentikan dakwahnya. Maka Nabi SAW menjawab, andaikan orang Quraisy mampu menyimpan matahari di telapak tangan kanan dan bulan di telapak tangan kiri, Muhammad tidak akan menghentikan dakwahnya. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Lantas orang kafir pun berpikir bagaimana caranya untuk menghentikan dakwah Muhammad. Lalu mereka membujuk, bagaimana jika kita berdakwah setahun engkau berdakwah kepada Tuhan kami, dan setahun kami berdakwah kepada Tuhanmu, wahai Muhammad. Nabi pun terdiam. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan jawaban Al-Quran surat Al-Kafirun. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul, katakanlah olehmu Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang yang kafir, wahai orang-orang yang mengajak untuk mencampurkan agama, untuk menganggap agama benar seluruhnya. La a'budu ma ta'budun, aku bukanlah penyembah apa yang kalian sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud, dan kalian bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana a'bidum ma abadtum, dan aku bukan yang menyembah apa yang kalian sembah. Dan seterusnya, hingga Allah Subhanahu wa taala menegaskan, lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian dan bagiku adalah agamaku. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah.
Inilah konsekuensi beragama. Maka kaitan dengan perayaan Natal, diharamkan kita mengucapkan selamat Natal. Kenapa? Karena Natal adalah bagian dari agama. Mengucapkan selamat artinya menyetujui terhadap agama yang merayakannya. Kita ingat Abu Thalib, paman Nabi, sampai meninggal dunia, beliau tidak mau mengucapkan kalimat syahadat, walaupun hanya sebuah kalimat. Kenapa? Karena Abu Thalib meyakini bahwa kalimat itu akan berakibat ia menghina seluruh Tuhan-Tuhan nenek moyangnya. Maka jika ada sekelompok orang Nasrani memaksa kita untuk mengucapkan selamat Natal, maka kita tidak boleh mengucapkannya. Kenapa? Artinya ketika kita mengucapkan selamat Natal, kita telah meyakini bahwa Yesus Kristus adalah putra Allah, ibunya adalah Bunda Maria. Ini adalah sebuah pelecehan terhadap ajaran Islam, lalu kita setujui. Itu sangat bertentangan dengan apa yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allahus Samad. Allah tempat segala bergantung. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nah ini artinya mengucapkan selamat Natal melanggar terhadap ayat lam yalid wa lam yulad. Kita hormati mereka, tapi tentunya sebuah penghormatan tidak harus selalu berbaur dan mengucapkan selamat terhadap mereka. Silahkan laksanakan apa yang menjadi kepercayaan bagi mereka. Tidak perlu kita sebagai umat Islam mengucapkan selamat kepada mereka. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Kemudian contoh yang kedua, kaitan dengan tahun baru. Pada saat tahun baru, 3 agama sekaligus melaksanakan perayaannya. Pertama, orang Nasrani. Mereka memijit bel atau lonceng pada jam 12 malam tepat, merupakan sebuah keyakinan, bagian dari ibadah bagi mereka. Kalau dalam bahasa Islam, mencari barokah dari tahun baru itu. Orang-orang Yahudi, mereka meniup trompet, itu pun bagian dari keyakinan mereka tentang kebaikan yang akan didapatkan. Dan orang-orang Majusi, mereka menyalakan api, juga merupakan keyakinan bagi mereka. Lantas kemudian kita sebagai Muslim melaksanakan ketiganya, meniup trompet, memukul lonceng, dan menyalakan api. Maka sungguh kita telah menjadi seburuk-buruknya manusia dengan menjadikan 3 kebiasaan agama ada dalam diri kita. Maka ikhwatu iman rahimakumullah, mudah-mudahan kita terbebas dari hal-hal demikian. Kita jaga adik-adik kita, saudara kita, diri kita sendiri, agar tidak terjerumus, tidak terpengaruh oleh perayaan-perayaan tahun baruan. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah, Islam adalah agama yang sempurna. Islam adalah agama yang telah memiliki aturan yang jelas. Maka ketika keluar dari batas yang ditentukan oleh Islam, maka itu bukan Islam. Itu adalah di luar Islam. Mudah-mudahan tahun ini
kita tidak mengucapkan selamat Natal sekalipun kepada sahabat yang beragama Nasrani, tapi kita tetap menghormatinya. Kita pun tidak usah merayakan tahun baruan, karena perayaan itu bagi mereka adalah ibadah, tapi bagi kita itu bukan apa-apa. Tahun baru kita hadapi sebagaimana hari-hari yang lainnya. Demikian aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.